Halo semuanya, selamat datang di Environment Talks. Mari cerita lingkungan bareng Junila. Ini adalah series pertama dari Environment Talks sebagai bentuk takeaways dari program Virtual Institute bersama dengan Wisely Academic Fellowship Spring 2021. Series pertama ini akan terdiri dari 8 episode dengan topik yang berbeda dalam bidang lingkungan. Nantinya akan membahas hasil refleksi dari beberapa artikel, study case, dan sharing bersama dengan expert di bidang terkait. Welcome to episode 3. Di episode 3 kali ini kita akan membahas terkait pengembangan teknologi. Namun kali ini kita akan lebih menitik beratkan implikasinya terhadap alam dan lingkungan sosial. Begin with the question, how should we improve nature? Nah, sebuah kutipan dari Profesor Preston, seorang dosen filosofi lingkungan dari University of Montana, USA. Beliau mengatakan tidak peduli seberapa jauh kita melakukan perjalanan, kemanapun arah yang kita tunjuk, tidak ada tempat di bumi yang tetap terbebas dari jejak aktivitas manusia. Sifat kimiawi dan biologis spesies kita itu ada di mana-mana. Diangkut ke seluruh dunia melalui angin atmosfer, kemudian arus laut yang tidak ada hentinya, dan ruang dari kargo jutaan kendaraan bertenaga fosil. Tidak ada tempat di bumi yang betul-betul terbebas dari jejak manusia. Dengan kata lain, the pristine nature itu udah hilang secara permanen. Well, the second fact about our age is much less widely appreciated. Jadi kedatangan serangkaian teknologi baru yang kuat itu secara bersamaan mulai menandakan potensi pengambil alihan pengelolaan paling dasar dari bumi kita. Mulai saat ini, teknologi seperti penyuntingan gen dan rekayasa iklim itu akan mengubah planet yang sudah tercemar menjadi keseluruhan yang sistematis. Dan dalam hal ini, in synthetic age gitu. That's why we call it synthetic age. Synthetic age itu adalah zaman di mana kita kembali untuk reshaping our earth. The earth will be made, not found. Dan kehadiran pengembangan teknologi di zaman ini memungkinkan terjadinya pro dan kontra. Pertanyaan yang bisa muncul, apakah dengan hadirnya teknologi baru ini akan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan planet dan satu sama lain? Jika pada akhirnya kita menciptakan sebuah teknologi yang canggih, yang kemudian dapat mengubah proses fundamental dan dapat meningkatkan kehidupan kita, itu akan luar biasa. Tetapi masih ada ketakutan bahwa hal itu pada akhirnya akan memperburuk keadaan. Dan dalam jangka panjang, tentunya kita perlu mempertimbangkan kembali penggunaan teknologi tersebut. Kembali lagi, prinsip dasar teknologi itu hadir untuk memudahkan kegiatan manusia, bukan malah memberikan resiko yang besar tentunya. Well, let's jump into some cases. Jadi di negara Thailand contohnya, seperti yang di-share oleh salah satu fellow, bahwa bertahun-tahun yang lalu ada protes besar dari masyarakat pertanian tradisional terhadap konsep GMO karena mereka merasa itu akan mengganggu dan merusak pertanian tradisional di negara mereka. Contoh lain datang dari negara Timor Leste, di mana ada ritual atau upacara pada masyarakat yang mewajibkan mereka untuk mempersembahkan hewan hidup seperti ayam, kambing, babi, dan sapi untuk alam dan nenek moyang mereka. Beberapa ritual ini bisa mengorbankan hingga 30 kambing, 5 sapi, dan 10 ayam tergantung dari jenis ritualnya. Jadi inovasi teknologi seperti clean meat, daging alternatif yang dikultur dari sel hewan contohnya itu, akan sangat susah untuk diterima oleh masyarakat sekitar selama ritual tersebut tetap masih ada. Contoh lain lagi di negara kita Indonesia, ada kasus di mana Gubernur Yogyakarta jelas mendukung ketidaksetujuannya dengan pembangunan jalan raya di kota. Meskipun hal itu memudahkan wisatawan,
tapi ia secara konsisten menolak tawaran dari pengembang dalam upaya untuk memanfaatkan angkutan umum secara maksimal dan meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya. Dengan jalan raya, banyak bisnis berbasis komunitas perlu digusur dan akan ada konversi lahan skala besar tentunya. Dan banyak kasus di negara lain pun yang juga menjadi bagian dari pros and cons of technology use gitu. Di akhir, aku mau mengutip kembali yang dikatakan oleh Profesor Preston, bahwasanya dalam membuat sebuah inovasi atau menerapkan sebuah teknologi, tidak hanya berbatas pada tempat di mana kita bisa berada pada zona nyaman aja dan menikmati flow dari perkembangan teknologi yang ada gitu, tapi juga mampu mengambil keputusan yang tepat bagaimana membentuk masa depan kita nantinya. Well, episode ketiga kali ini pembahasannya lumayan complicated, pro dan kontra, tapi semoga bisa memberikan ruang berpikir kritis dari teman-teman sekalian terhadap isu ini. Ya, aku mencoba untuk merefleksikan apa yang aku dapat. Jadi teman-teman boleh langsung jump into the article aja untuk detailsnya. Linknya boleh kalian dapetin di kolom deskripsi. Terima kasih sekali lagi udah nonton episode ketiga ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di komen supaya kita bisa sama-sama diskusi terkait isu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.